Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faramadan, Galim 123705072 akan mendemonstrasikan dan menjelaskan dari mata kuliah pengenalan informatika. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi buatan saya dan juga akan menjelaskan beberapa hal untuk penilaian UTS. Nah, kita langsung saja kepada demonstrasi dari aplikasinya. Pertama, mari kita lihat dulu penjelasannya. Apa itu aplikasi SafeSpo ini? Bisa kalian lihat bahwa di sini aplikasi SafeSpo yang pertama ada latar belakang. Bisa kalian secara singkat saja. Adanya deskripsi teknologi informasi, adanya branding seperti brand, merek SafeSpo, tagline-nya maximum performance, dan lain-lain. Adanya user story dari aplikasi ini, adanya struktur data, arsitektur sistem, teknologi, library, dan framework yang digunakan, dan di sini adanya desain UI UX-nya secara kasar. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya langsung saja karena saya telah menjalankan emulator dari Android Studio dan juga sebelumnya saya telah menjalankan di command prompt bahwa saya menginginkan kode untuk diperlihatkan, dan di sini adalah kode dari aplikasi saya. Di sini saya menggunakan framework React Native ya, yang dimana dijalankan menggunakan React Native, dan juga saya menggunakan perintah yarn Android yang dimana akan menjalankan emulator tersebut dan juga dijalankan di emulatornya aplikasinya. Dan ini merupakan file-filenya. Untuk selanjutnya mari kita langsung saja kita mulai dari awal. Saya menggunakan handphone itu ya, Pixel 4. Kita masuk saja ke aplikasi SafeSpo. Baik, loading. Sudah masuk ke splash screen. Nah, pertama kita sudah masuk ke login screen dari aplikasi SafeSpo ini, yang dimana di atasnya ada SafeSpo akun. Di sini ada logo dari SafeSpo, adanya kolom username, inputan username-nya, adanya password dan inputan passwordnya. Di sini ada tombol login, dan di bawahnya belum punya akun untuk daftar di sini. Kita klik saja, kita masuk ke halaman registrasi, yang dimana registrasi ini memerlukan beberapa identitas seperti email untuk memasukkannya juga, nama, username, password, dan confirm password untuk menambah identitas pada aplikasi ini. Dan di bawahnya ada klik register, yaitu tombol untuk meregister, dan dimana bahwa aplikasi yang saya buat ini masih dalam tahap front end saja, yaitu masih dalam tahap tampilan, belum bisa menjalankan secara utuh sebagai aplikasi karena masih belum dari back end-nya, dan juga database-nya masih belum ditautkan. Dan selanjutnya, jika kita sudah punya akun, maka akan masuk ke login screen lagi ya. Dan di sini masih dalam permainan front end. Jika kita masih belum memasukkan username dan password, logiknya kan tidak akan masuk ya. Dan kita coba. Nah, di sini ada alert, please fill username, bahwa kita harus mengisi username terlebih dahulu. Kita coba
dengan apa saja, karena di sini belum ditautkan dengan database ya teman-teman. Nah, kita sudah mengisi username tetapi belum mengisi password, hasilnya akan sama saja. Alert, please fill password. Karena harus membutuhkan username dan password untuk memasukkannya. Kita klik saja, ketik apa saja. Nah, lalu kita coba untuk login ya. Di sini kita pasti bisa masuk karena telah memenuhi dari mengisi username dan passwordnya. Kita coba login. Maka di sini kita akan langsung masuk ke halaman utama, yaitu dashboard utama, halaman home ya, dari aplikasi SafeSpo ini, yang dimana di dalamnya terdapat ini ada tombol garis 3 yang dimana kedepannya akan menjadi menu tambahan yang di slide, dan di sebelah kanannya ada icon dari profil yang dimana jika kita klik maka akan masuk ke menu profil. Yang di bawahnya ada welcome to SafeSpo Clan, Reva Ramadan. Ya, di sini sapaan dari dashboard aplikasi SafeSpo ini, yang di bawahnya terdapat foto-foto atlet ya yang menggunakan sepatu-sepatu dari brand SafeSpo ini, karena salah satu tujuannya juga untuk branding agar nama SafeSpo lebih dikenal bahwa SafeSpo ini telah banyak digunakan oleh atlet. Untuk di bawahnya di sini adanya tombol soccer ya. Nanti kita coba klik, dan di bawahnya di sini ada beberapa penampakan dari produknya, yaitu dari sepatu-sepatu dari SafeSpo ini. Di sini hanya masih tersedia tampilan dari sepatu sepak bola saja ya, yang dimana soccer hanya beberapa produk saja. Dan untuk dari tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menampilkan katalog-katalog yang ada pada brand SafeSpo ini, produk katalognya, yang dimana bila kita klik soccer ini muncullah beberapa katalog dari sepatu-sepatu sepak bola yang berada di brand SafeSpo ini. Dan di sini masih belum semuanya karena saya belum memasukkan semuanya, karena kedepannya saya ingin agar bisa ditambahkan sesuai oleh admin, karena di sini masih hanya front end saja ya teman-teman. Nah, di sini inti utama dari fungsionalitas aplikasi ini telah terpenuhi dengan melihat katalog, melihat informasi apa saja yang ada di dalam brand SafeSpo ini, karena kedepannya selain untuk melihat katalog dapat juga untuk interaksi dengan admin, adanya juga untuk saling interaksi antar customer SafeSpo yang memakai SafeSpo, dan juga diunggah di aplikasi ini foto-fotonya memakai sepatu SafeSpo ini dan lain-lain. Bisa seperti mini sosmed juga untuk pengguna SafeSpo. Dan juga kedepannya bisa kita lihat bahwa terdapat nama, keterangan, dan harga. Jika kita klik, maka akan terdapat halaman detail dari foto sepatu ini dan ada harganya. Dan juga kedepannya kita juga dapat membeli sepatu dari aplikasi ini, sepatu yang kita pilih. Baik, kita keluar saja dari katalog. Nah, di sini hanya baru terdapat beberapa halaman saja seperti itu. Dari segi fungsionalitas hanya untuk menampilkan beberapa informasi saat ini seperti foto-foto atlet yang menggunakan, dan juga katalog sebagai fungsi utama dari aplikasi ini secara saat ini, untuk saat ini saja. Kedepannya masih banyak bisa untuk dikembangkan. Kita kembali lagi kepada aplikasinya. Sekarang mari kita coba bahwa ketika aplikasinya dikeluarkan, maka aplikasinya akan berada tetap di dashboard karena kita masih tetap login di dalam profil ini atau berada di dashboard ini. Kita coba ya, kita keluarkan.
Kita masuk lagi ke aplikasinya. Display screen. Nah, masih tetap ada di dashboard ya teman-teman. Berada di halaman utama dari aplikasi ini ketika setelah login. Dan kebalikannya, ketika kita masuk ke profil dan kita logout dari dashboard dan dari profil itu, kita kembali ke login, halaman login, dan kita coba untuk keluarkan lagi. Nah, kita klik lagi aplikasinya. Maka akan berada di halaman login kembali. Mungkin seperti itu saja demonstrasi aplikasi dari SafeSpo React Native ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Masih banyak yang dapat dikembangkan dari segi front end-nya, back end-nya, dan dari database-nya yang belum ditambahkan. Untuk saat ini, fungsi utamanya sebagai katalog dan melihat informasi terlebih dahulu. Mari kita ke selanjutnya. Tentu bahwa mesin komputasi dan sistem operasi sangat berperan penting dalam teknologi informasi yang saya buat. Dalam hal ini, teknologi informasi seperti aplikasi SafeSpo yang saya buat. Mesin komputasi di dalamnya terdapat hardware yang dimana terdapat prosesor atau CPU, adanya memori seperti RAM dan ROM, adanya untuk input-output, perangkat, dan sebagainya. Yang di dalamnya, mesin komputasi itu untuk menjalankan tugas komputasi sehari-hari dan juga untuk kebutuhan tugas komputasi yang membutuhkan pemrosesan daya komputasi tinggi, yang dimana mesin komputasi ini memiliki daya untuk melakukan komputasi. Selanjutnya, di samping adanya mesin komputasi ini, yang dimana dapat berupa laptop, desktop, server, dan lain-lain, termasuk juga smartphone, di sana membutuhkan peran dari sistem operasi juga, yang dimana sistem operasi ini sebagai perantara antara pengguna dan juga mesin komputasi untuk berinteraksi, yang dimana sistem operasi ini berperan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada pada mesin komputasi tersebut. Misalnya seperti adanya antarmuka atau graphical user interface untuk menjalankan mesin komputasi tersebut dan untuk mengefisienkan dari prosesor dan juga memori yang terdapat pada mesin komputasi tersebut agar menyediakan lingkungan komputasi yang lengkap dan fungsional, yang dimana itu dapat terjadi apabila mesin komputasi dan sistem operasi berperan dengan sangat baik di dalam proses komputasi tersebut. Dan juga jika tidak ada mesin komputasi dan sistem operasi ini, teknologi informasi dari aplikasi SafeSpo yang saya buat ini tidak akan pernah terbangun dan tidak akan pernah tercipta apabila tidak ada kedua hal itu. Selanjutnya, algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman sangat berperan penting juga di dalam produk teknologi informasi yang telah saya buat, yang dimana dari algoritma sendiri, contohnya seperti tadi, bahwa kita tidak menginput username dan password, maka kita tidak akan bisa mengklik dan masuk ke dalam dashboard. Tetapi jika kita mengisi keduanya, mengisi username dan password secara bersamaan, maka kita akan dapat mengklik dan masuk ke halaman dashboard selanjutnya. Seperti itu untuk algoritma secara sederhananya, yang dimana algoritma itu sangat penting
untuk menyesuaikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah dari masalah tertentu. Untuk selanjutnya, untuk struktur data berperan sangat penting juga, yang dimana struktur data dibutuhkan dalam setiap teknologi informasi, karena di dalamnya terdapat banyak data yang akan distrukturkan dan akan dikelola oleh teknologi informasi yang saya buat. Dan selanjutnya, bahasa pemrograman, yang dimana jika tidak ada bahasa pemrograman, maka teknologi informasi juga tidak akan dapat dibuat. Yang dimana di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang menggunakan framework React Native. Di dalamnya juga terdapat beberapa library yang digunakan dari React Native. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma, struktur data, dan juga bahasa pemrograman sangat berperan penting dalam setiap teknologi informasi, termasuk teknologi informasi yang telah saya buat. Software Development Lifecycle atau juga bisa disebut SDLC sangat berperan penting di dalam pembuatan teknologi informasi, karena SDLC ini memainkan peran penting yang dimana di dalamnya terdapat perencanaan, pengembangan, pengujian, dan juga pemeliharaan sangat penting dijalankan di dalam pembuatan teknologi informasi. Penerapan SDLC ini membantu mengelola risiko, memastikan kualitas, dan menghasilkan produk teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. SDLC ini membuat kita menjadi lebih terstruktur. Awalnya ada perencanaan yang dimana terdapat banyak analisis, latar belakang, deskripsi teknologi yang seperti tadi yang telah saya perlihatkan di awal. Dan selanjutnya adanya desain UI UX, adanya user story, dan lain-lain. Itu adalah penerapan dari SDLC yang dimana kita dapat menjadi lebih terstruktur dan juga lebih mengetahui dari resiko dan juga kualitas yang terdapat dalam teknologi informasi kita. Untuk yang terakhir, database atau sistem basis data sangat berperan penting juga di dalam teknologi informasi yang dibuat. Mengapa? Karena seperti tadi, jika tidak adanya basis data atau database, aplikasi saya tidak dapat atau belum dapat menjalankan, di mana seperti registrasi, seperti adanya penyimpanan data, dan lain-lain, bahwa di dalamnya database itu sangat berperan penting dalam pengelolaan data yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, yang dimana hal itu sangat berperan penting setelah aplikasinya itu untuk digunakan secara publik, yang dimana semua pengguna atau semua user akan susahan karena database-nya itu tidak benar dan tidak ada database. Jadi database sangatlah penting di dalam penggunaan teknologi informasi atau pembuatan teknologi informasi. Dan juga teknologi informasi atau aplikasi yang tadi saya buat masih ingin mengembangkan segi database-nya agar dapat digunakan lebih baik kembali seperti aplikasi yang sesuai pada umumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.